salam dari Bayan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya, geng. Ini gue lagi baca berita yang lagi fenomenal ya. Anak sekolah wisudaan. Penting gak ya? Menurut gue sih lebay gitu kan. Dan juga ada yang tanya ya, apa di Jerman kayak begitu juga gitu kan. Ini gue tegasin sekali lagi ya, di Jerman nggak ada yang kayak gitu-gituan gitu kan. Di sini tuh tiap kelulusan anak sekolah paling diadain prom night gitu, geng, gitu kan. Kayak zaman kita dulu gitu kan. Kalau kita lulus sekolah kan ya paling ada pensi gitu kan. Ya enough kayak gitu. Sama di sini juga seperti itu. Jadi antara kumpul-kumpul ya antara pihak sekolah terus murid satu kelasnya, terus juga teman sekolah, that's it gitu ya, seperti itu udah sampai sekarang, geng, ya kan. Dan gue juga nggak tahu ya kenapa di Indonesia tuh jadi lebay kayak begini gitu kan. Siapa sih pencetus pertamanya gitu yang ada anak sekolah dari anak PAUD sampai anak SMA wisudaan kayak begitu gitu kan. Wadidaw sekali gitu kan. Dan yang gue lihat ini kayak sekarang ini tuh jadi kayak menu wajib gitu ya, anak sekolah tuh harus wisudaan kayak begitu gitu kan. Mungkin dulu kan cuma beberapa lah gitu kan, gue juga pernah denger lah isunya gitu kan. Kok sekarang kok jadi kayak kewajiban banget gitu kan. Gue nggak tahu ya nanti di masa yang akan datang kalau Mendikbud kita ya, please Pak Nadiem, ini berita sensitif banget Pak, segera bertindak dong. Soalnya kalau nggak di stop atau tidak dipantau gitu kan, itu bisa mengakibatkan ya itu Pak, menjadi hal kebiasaan gitu kan. Ya seharusnya di stop gitu kan, karena ini nggak ada faedahnya. Pentingnya apa Pak? Karena bukannya gini ya, ini yang gue tahu ya, karena kan gue juga orang tua gitu kan. Kenapa gue bisa speak up kayak begini? Karena gue juga orang tua dan juga mewakilkan orang-orang tua nih yang kontra gitu kan. Karena gue lihat juga memang banyak yang kontra. Di sini kan biaya loh, ada biaya gitu kan. Dan biaya-biaya di sini kayak biaya baju sudah, terus gedung sama souvenir gitu, itu orang tua murid yang nanggung. Ya kalau dari pihak sekolah yang nanggung sih ya it's okay gitu kan. Dan kita tahu anak yang dari peralihan, maksudnya dari kelulusannya kan peralihan ya, SD ke SMP, dari SMP ke SMA itu kan ada perubahan kan, yang pastinya kita tahu itu butuh biaya. Sensitif sedikit dong Pak, Bu, guru. Jangan karena di situ ada lahan basahnya kalian hajar terus bleh. Nggak bisa gitu dong. Ini gue nggak ngomongin orang-orang yang tajir ya, yang sekolah internasional lah, taruh itu mah udah kebanyakan duit ya gitu. Karena gue ngomong kayak begini karena masyarakat kita kan banyak yang menengah ke bawah gitu loh ya. Jadi jangan juga sok ikut-ikutan yang di atas gitu loh. Kalau yang di atas itu sih nggak ada masalah ya, mereka mau wisudaan di hotel berbintang 5, bintang 7 kayak juga oke aja gitu kan, karena hepengnya banyak gitu kan. Ini buat orang tua yang lebih membutuhkan gitu kan, karena memang kita tahu kan anak yang peralihan sekolah ini kita butuh biaya, butuh keperluan. Nah inilah dibuatin wisuda kayak begini. Karena jujur ya, ada beberapa teman yang curhat gitu kan, yang ujung-ujungnya pinjam duit gitu kan. Untuk apa? Untuk wisudaan anak begini. Mendingan juga ini untuk guru-guru. Maaf ya, Bu Guru, bukannya gue sotoy gitu kan, so tahu ataupun bagaimana gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya ini anak murid ini gitu kan, kalau kelulusan kayak begini, mendingan diadain ini aja lah, bakti sosial. Karena kenapa? Anak zaman now ini mereka tuh nggak punya rasa simpati, empati, ataupun berbagi kepada sesama. Mereka itu minim hal-hal seperti itu. Kebanyakan tuh anak-anak ya generasi sekarang lo hedon. Hedonnya kenapa ya? Karena kalian udah mengajarkan kayak begini sedari dini. Jadi ya generasi nextnya kalian bisa bayangin deh. Gitu. Jadi buat gue tuh miris ya. Ini untuk orang tua yang pro ya, ini mungkin alasan-alasan kalian ya.
mungkin bisa menambah motivasi belajar anak gitu kan. Nih coba ini yang pro bisa komen ya. Itu kedua, bentuk apresiasi usaha murid ya, makanya kita mengapresiasinya dengan wisudaan ya mungkin ya. Terus juga merayakan proses pertumbuhan perkembangan anak gitu kan. Kebanggaan orang tua gitu kan, jadi kan nanti ada fotonya gitu kan, jadi merasa tuh wah anak gue melihat pertumbuh kembangan mereka ya dari kecil sampai beranjak remaja bla 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 segala macem. Terus juga ada yang berpikiran memang nggak semua anak memang wisuda gitu kan, bisa jadi cuma sampai SMA doang gitu kan, nggak sampai ke tahap kuliahan gitu kan. Terus sekali lagi ya, ini bisa mengabadikan momen dengan teman gurunya. Zaman dulu kita juga punya momen. Kita foto, ada bacaannya gitu kan, ada tulisan gitu kan, SD sekian-sekian atau SMP sekian-sekian gitu kan. Toh juga kita dapat buku gitu kan, ada nama addressnya gitu kan, terus namanya, nomor teleponnya. It's enough. Mau apa lagi? Dan di sini pun ya seperti itu, nggak ada perubahan. Ini kayaknya orang-orang tua yang mau blow up di sosmed gitu. Dan kalau gue lihat ya dari sekian orang yang gue liatin gitu ya, karena gue juga banyak teman gitu kan yang anaknya memang wisudaan kayak gini. Jadi buat kehebohan mereka aja gitu kan, orang tuanya tuh ya bangga gitu. Hah? Mendingan lo ajarin anak lo caranya berempati dan simpati terhadap orang. Jangan bersosialisasi di media sosial. Gak bagus untuk mental anak. Lebih baik lo ngajarin anak caranya berempati dan simpati terhadap sesama. Itu jauh lebih baik. Dan ini untuk yang kontra, termasuk gue ya, bisa menambah beban finansial. Bener yang tadi gue bilang, karena kan sejatinya dari masa peralihan dari SD mau ke SMP mau ke SMA itu butuh duit bun. Ya kan, daripada uangnya buat wisuda-wisudaan, mendingan buat keperluan nanti yang lain. Entah nanti anak mau beli apa, butuh apa, itu lebih bermanfaat ketimbang wisuda-wisudaan. Resiko diskriminasi sosial, seperti gue bilang, karena ini bener kejadian dari temen gue ini, gitu kan. Dia sampai bela-belain minjem duit, sampai karena dia nggak mau nanti anaknya ngerasa diskriminasi gitu kan, karena dia melihat temen-temennya wisuda kok dia enggak gitu kan. Makanya orang tua tuh ya, orang tua mana sih gitu kan yang nggak mau lihat anaknya bahagia, mau nggak mau dilakonin segala cara. Salah kan itu, karena yang mengharuskan mereka itu siapa? Ya guru dan kepala sekolah, dari pihak sekolah lah, ya kan. Tidak terlalu krusial, terutama untuk jenjang PAUD segala ya. Iya, nggak ada gunanya. Anak kecil tahu apa sih gitu kan? Paling buat hahaha doang gitu kan. Aduh. Terus anggapan wisuda hanya demi prestis lembaga pendidikan. Nah, bener sekali. Jenjang sekolah anak masih panjang, lebih fokus pada pengembangan diri. Exactly, seperti tadi gue bilang ya geng ya. Dan bikin wisuda kuliah jadi kurang greget feeling, karena kita ngerasanya gini loh, orang tiap lulusan kita wisuda gitu loh, nanti pas kita udah mau menjelang final setelah kuliah kayaknya biasa aja gitu loh, nggak ada sesuatu yang surprise dan oh ini loh wisuda gitu ya, kayak gitu geng ya. Jadi ya gimana bun menurut kalian nih gitu kan. Tapi gue thanks God ya, karena di Jerman nggak ada yang seperti itu gitu kan. Dan kita juga zaman dulu nggak yang kayak gitu-gitu lebay kan, tapi orang tua kita bangga dan kita masih punya apa ya, tersimpan memori gitu kan, siapa teman kita, terus juga bagaimana mana kita, itu kita fine aja. Nggak tahu ya kenapa orang zaman now tuh lebay.